Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan 4 tokoh yang menjadi tanding atau menjadi lawan tanding seorang SP atau Imam Mahdi. Dalam video-video sebelumnya, saya sudah sampaikan bahwasannya seorang Rasulullah itu orang yang ditunjuk, kemudian di langit tidak ada masalah, kemudian baru di bumi ada benturan. Benturan itu sebagai bentuk keniscayaan, sebagai bentuk pengakuan bahwa itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu benturannya di bumi. Sedangkan seorang waliullah itu benturannya di langit, benturannya lebih banyak di spirit. Sehingga ketika dia memimpin itu tidak ada benturan di fisik, karena benturannya di spirit. Rasulullah itu turun, sedangkan waliullah itu naik. Rasulullah itu merupakan sosok yang memang langsung stempel. Sedangkan seorang waliullah itu merupakan sosok yang memperjuangkan takdirnya. Maka tidak mungkin seorang waliullah, seorang SP atau seorang Imam Mahdi itu orang yang tidak tahu apa-apa. Tidak mungkin orang yang bodoh, tidak mungkin orang yang lemah. Pasti dia orang yang kuat. Kapasitas seorang Imam Mahdi, kapasitas seorang SP harus melampaui orang-orang yang lain. Kalau tidak mungkin dia bisa menjadi seorang pemimpin. Harus lebih unggul apapun dari siapapun. Rasulullah itu bimbingannya wahyu, sedangkan Imam Mahdi bimbingannya ilham. Jadi ada berbeda. Dalam perjalanannya ada 4 tokoh yang kemudian menjadi tandingan, harus dilewati, mau tidak mau harus dilewati. Tokoh pertama yang dilewati itu yaitu Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul itu, Kanjeng Ratu Kidul itu aslinya itu adalah Ratu Balkis yang moksa masuk dalam dimensi siluman. Kapasitas dia menjadikan dia seorang raja jin. Ratu Pantai Selatan ini sudah ditaklukkan, sudah 2 kali. Jadi waktu itu saya mengangkat video tentang kebejatan Ratu Pantai Selatan. Kemudian Ratu Pantai Selatan mengkonfirmasi bahwa dia sudah baik, tapi kemudian ternyata berulah lagi. Ratu Pantai Selatan itu di selatan itu ada 3 orang. Jadi Ratu Pantai Selatan, Nawangsih anaknya, dan Nawang Wulan. Selain itu juga ada Blorong selaku anak dari pernikahan sebelumnya. Jadi saya tidak bisa menyampaikan siapa suami-suaminya. Tanding dengan Ratu Pantai Selatan itu dimulai sejak sebelum tahun 2000 dan tanding keduanya setelah tahun 2000. Nah kemudian jadi perlu juga dipahami bahwasanya sampai untuk bisa melihat siapa sosok Pantai Selatan itu memang agak susah. Kenapa? Karena hampir keseluruhan keilmuan atau kesaktian yang ada di tanah Jawa atau di Nusantara ini itu semuanya bersumber dari selatan. Jadi kesaktian yang ada saat ini itu hampir seluruhnya bersumber dari selatan, sehingga
banyak orang atau hampir semua kesulitan untuk menembus realnya seorang Ratu Pantai Selatan. Banyak sekali, hampir semua keilmuan dari sana. Jadi keilmuan dan juga harta, kesaktian dan juga harta itu sumbernya dari sana. Tidak ada yang lain untuk level Nusantara. Nah, Ratu Pantai Selatan itu pernah disupervisi oleh Ratu Langit Selatan, tetapi ternyata tidak bisa karena memang tipikalnya seperti itu. Akhirnya beberapa waktu yang lalu Ratu Pantai Selatan diangkat ke Langit Selatan, ke dimensi iblis. Jadi kami berani memastikan bahwasannya di Pantai Selatan saat ini tidak ada Ratu Nyai Roro Kidul, tidak ada. Yang ada saat ini di sana adalah Dewi Lanjar selaku pelaksana tugas, digeser dari utara ke selatan. Ini sudah terjadi, pertarungan ini sudah terjadi. Porak-porandanya selatan sudah terjadi. Sekarang di sana bersih, tidak ada lagi unsur-unsur negatif. Kalau Anda berpikir bahwasanya seorang SP lahir dari Ratu Selatan atau Ibunda Ratu atau menyanjung Ratu Pantai Selatan, kami berani memastikan bahwa orang tersebut merupakan bagian dari situ dan itu tidak ada nilainya. Jadi para penyanjung Ratu Pantai Selatan, saya berani pastikan tidak ada nilainya. Ratu Pantai Selatan itu udah terlewat, bejatnya sudah kelewatan, sehingga sekarang digeser ke dimensi langit 5 di kerajaan iblis. Itu sudah terjadi, pertarungan itu sudah terjadi sebelum dan sesudah tahun 2000. Jadi ada beberapa kali pertarungan. Kemudian jadi dari selatan ini, karena memang selatan ini adalah penjaga gerbang kekayaan, maka dari sana hak terkait dengan kekayaan terutama emas itu sudah dipegang. Nanti yang mengaturnya Dewi Lanjar. Kemudian yang kedua, pertarungan itu terjadi dengan Soekarno. Jadi ada 4 tokoh besar. Yang pertama Ratu Pantai Selatan, yang kedua Soekarno, yang ketiga Syekh Siti Jenar, dan yang keempat Wali Hidir. Semuanya sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Ini di semacam rangkumannya. Yang kedua, pertarungan dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini memiliki ilmu karena memang dia memiliki sabdo Pandito Ratu. Siti Jenar ini memang asli dari Kopeng, daerah-daerah Magelang situ. Ya, asli dari situ. Dia tidak melakukan syariat. Dia tidak melakukan syariat. Nah, Syekh Siti Jenar merupakan gurunya Soekarno. Nah, tanding dengan Syekh Siti Jenar itu memerlukan ada 5 pertarungan karena Syekh Siti Jenar 7 pertarungan karena Syekh Siti Jenar itu memiliki 7 nyawa. Itu Syekh Siti Jenar di situ. Saat ini Syekh Siti Jenar juga digeret ke langit 5 karena sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Terkait dengan siapa sosok Syekh Siti Jenar aslinya sudah saya bahas di video sebelumnya. Terkait bagaimana lahirnya dan sebagainya sudah saya bahas. Syekh Siti Jenar itu orang yang hanya belajar hanya menapaki jalan tarekat atau ma'rifat, tetapi aslinya tidak tembus dan dia tidak menjalankan syariat. Kemudian Bung Karno dari Siti Jenar dapat sabdo Pandito Ratu. Kemudian Bung Karno, jadi Bung Karno itu kami memiliki semacam informasi bahwasanya sejarah Bung Karno terkait dengan kematiannya atau wafatnya Bung Karno itu tidak sama dengan apa yang tertulis dalam sejarah. Kenapa? Jadi kalau ada pertanyaan kenapa seorang SP harus bisa menandingi keempat tokoh ini, karena
Orang-orang ini atau empat sosok ini merupakan sosok kaliber tertinggi yang ada di dunia. Kalau ini tidak bisa ditaklukkan atau tidak bisa dikalahkan, maka jangan bermimpi menjadi sosok pemimpin dunia. Intinya di situ. Kalau belum menaklukkan Selatan, kalau belum menaklukkan Syekh Siti Jenar, kalau belum menaklukkan Bung Karno, kalau belum tanding dengan Wali Khidir, jangan bermimpi jadi pemimpin dunia. Karena sistem kepemimpinan dunia karena sistem kepemimpinan dunia itu dikendalikan oleh empat sosok itu. Jadi untuk bisa menjadi pemimpin dunia itu harus bisa melewati keempat sosok itu. Ratu Pantai Selatan, Syekh Siti Jenar, Bung Karno, dan Wali Khidir. Kita bahas Bung Karno di video berikutnya. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.